hidup kami, melayani Engkau dengan setia. Itulah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa buat kepercayaan-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih buat semuanya. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Saat ini hamba akan menyampaikan firman-Mu. Mari Engkau mengurapi hamba. Mari Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama. Ini sampai pasal yang kedua saudara, tapi kita akan baca sebagian-sebagian. Nanti saya akan menyampaikan kepada saudara untuk diikuti. Ayub pasal yang pertama, kita mulai ayat yang pertama. Sama-sama kita baca, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita loncat dalam ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ayat yang kita loncat, ayat yang ke-14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuanku." Kita loncat kepada ayat yang ke-19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Sampai di sini saudara, nanti kita akan baca ayat-ayat selanjutnya juga. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema berkat dalam penjara. Berkat dalam penjara. Kalau kita berbicara penjara, tentu yang ada di pikiran kita, penjara itu tempat orang-orang yang mengalami hukuman, ya. Orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang membuat satu perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, ya. Itu yang kita ketahui, sehingga penjara ini dibuat untuk menampung orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu, kalau saudara perhatikan mengikutinya, ternyata di penjara itu tidak hanya orang-orang yang melakukan kesalahan. Ternyata ada juga orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Satu contoh yang ada yang namanya, mungkin saudara pernah dengar, salah tangkap. Ya saudara, sehingga orang yang salah tangkap ini
Ada yang saya baca kurang lebih 20 tahun baru dinyatakan tidak bersalah. Bayangkan saudara, kurang lebih selama 20 tahun dia di penjara yang pada akhirnya dia ditetapkan tidak bersalah. Ya, ternyata di dalam penjara itu tidak semua orang-orang yang bersalah, ada juga orang-orang yang tidak bersalah. Saya tidak akan mengangkat orang-orang yang bersalah karena memang secara hukum mereka salah. Namun bagaimana dengan mereka atau orang-orang yang tidak bersalah? Orang-orang yang dihukum tidak melakukan kesalahan. Kalau kita perhatikan kembali kepada bacaan kita tentang Ayub. Tentang Ayub Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan dalam ayat yang pertama bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, dengan kata lain, Ayub ini orang yang benar di mata Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengakuinya ketika iblis datang. Tuhan berkata bahwa tidak ada yang saleh selain daripada Ayub. Hanya Ayub yang saleh di dunia ini. Ketika itu ia berbicara. Saudara bisa membacanya dalam bacaan kita tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara juga dengan orang yang dipenjara, tentu orang-orang yang dipenjara adalah orang-orang yang tentunya pada akhirnya mereka akan dicaci maki, mereka akan dihujat, mereka akan tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Namanya juga narapidana atau tahanan. Ayub sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang takut Tuhan, ketika dia mengalami hal yang buruk di dalam hidupnya, dia mendapatkan ada hal yang sangat menyakitkan di dalam hidupnya, yaitu ia difitnah oleh sahabat-sahabatnya. Saudara bisa baca dalam pasal yang keempat ayat yang pertama sampai pasal yang kelima ayat yang ke-27. Jadi saya mau katakan seolah-olah Ayub ini adalah seorang tahanan. Saya mau katakan kepada saudara saat ini seolah-olah Ayub ini sedang masuk di dalam penjara. Ia difitnah oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Sahabat-sahabatnya menuduh yang tidak benar kepada Ayub. Ada tekanan mental di dalam kehidupan Ayub. Tekanan mental ini datang dari sahabat-sahabatnya. Yang membuat apa? Yang membuat Ayub kecewa. Saudara bisa baca di dalam Ayub pasal 6. Dalam Ayub pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Di situ perikopnya dikatakan bahwa Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Saking tertekannya Ayub. Karena apa? Karena sahabat-sahabatnya menjudge dia. Tidak mungkin engkau tidak bersalah Ayub. Masa iya orang yang bersalah mendapat hukuman yang begitu berat dari Allah. Hanya orang yang bersalah saja yang mendapat hukuman. Ini perkataan dari sahabat-sahabat Ayub. Ada tekanan yang besar. Tidak hanya datang dari sahabat-sahabatnya. Tentu juga tekanan itu datang dari orang-orang di sekitarnya. Tentu tekanan itu datang dari lingkungan sekitarnya. Tuh sana tuh lihat si Ayub. Rasain. Terlalu sombong akhirnya jatuh. Bisa saja seperti itu Bapak Ibu Saudara. Padahal Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang saleh. Seorang yang jujur. Tekanan datang dari lingkungan sekitarnya. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Hana dalam 1 Samuel. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-7. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-7. Hana mendapat tekanan dari lingkungan sekitarnya. Khususnya madu dari suaminya Penina. Dikatakan begini. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ada tekanan. Padahal Hana adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kita kembali kepada Ayub. Seolah-olah Ayub ada di dalam penjara.
tekanan yang lebih besar datang lagi di dalam kehidupannya dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Tekanan apa itu saudara? Ayub pasal 2 ayat yang 9 berkata begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini saudara, istri Ayub. Ayub menjawab di dalam ayat yang ke-10. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tekanan dari istrinya, harusnya istrinya yang memberikan support, harusnya istri yang mensupport, tetapi justru istrinya yang mengobrak-abrik mental suaminya sehingga suaminya down, sehingga suaminya jatuh. Untung saja Ayub ini tetap kuat di dalam Tuhan. Bayangkan saudara ya, sudah lingkungan sekitar, sudah sahabat-sahabat, ditambah orang yang harusnya mensupport justru semakin membuat Ayub tertekan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan Ayub bisa melewati semua itu. Di dalam penjara, seolah-olah Ayub berada di dalam penjara dengan orang-orang yang berbagai macam karakter yang siap merongrong kehidupannya. Ada pengkhianatan di dalam kehidupan Ayub. Yesus kita tahu bersama di dalam Alkitab, Yesus dikhianati oleh orang kepercayaannya, oleh murid kepercayaannya, yaitu Yudas Iskariot. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 27 ayat yang ketiga. Matius 27 ayat yang ketiga berkata bahwa pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Yudas menjual Yesus yang adalah gurunya, yang adalah orang terdekatnya dengan 30 keping perak. Bayangkan saudara, pengkhianatan besar dilakukan oleh seorang Yudas. Sehingga Yesus seolah-olah berada di dalam penjara. Yesus seolah-olah terikat di dalam penjara. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengkhianatan yang dilakukan baik oleh sahabat-sahabat Ayub, baik oleh lingkungan sekitarnya, baik oleh istrinya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh murid Yesus kepada Yesus menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan Ayub dan di dalam kehidupan Yesus menunjukkan bahwa ujian selalu ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak mudah. Orang yang ada di dalam penjara itu tidak mudah. Orang yang masuk di dalam penjara itu tidak mudah, apalagi tahanan-tahanan yang tidak bersalah. Mereka akan diproses dalam penjara. Ada satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana dia diproses oleh Tuhan. Dia dijebloskan di dalam penjara bukan karena kesalahannya, tidak melakukan kesalahan. Yaitu Yusuf. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 8 kita perhatikan. Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepadanya saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat yang ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara-saudara Yusuf tidak senang kepada Yusuf. Ini proses buat Yusuf. Sehingga apa? Sehingga Yusuf direndahkan oleh saudara-saudaranya. Yusuf dikucilkan oleh saudara-saudaranya.
Dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika saudara-saudaranya melakukan pengkhianatan kepada Yusuf, saudara-saudaranya menjual Yusuf, sehingga Yusuf pada akhirnya jatuh ke tangan Potifar. Yusuf mengalami pelecehan, mohon maaf, Yusuf mengalami pelecehan seksual dari istri Potifar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf seolah-olah berada di dalam penjara. Ada tekanan yang besar datang di dalam kehidupan Yusuf. Direndahkan, dikucilkan, dilecehkan oleh istri Potifar. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, Yusuf tidak dianggap, suaranya tidak didengar. Ketika dia memohon, ketika dia meminta agar dia dibebaskan, agar dia diingat. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan tidak dianggap. Nah saudara, ini sangat menyakitkan. Proses yang sangat menyakitkan buat Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu proses seperti saudara atau seolah-olah sedang berada di dalam penjara. Mungkin seolah-olah saudara sedang mengalami hukuman. Saudara seolah-olah sedang mengalami tekanan di dalam hidup saudara. Atau ada tekanan yang besar dalam hidup saudara. Mungkin itu di lingkungan keluarga saudara. Mungkin itu di lingkungan sekitar dalam pekerjaan saudara. Apapun itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara direndahkan, dikucilkan, dilecehkan. Atau apapun yang lainnya. Mungkin target-target yang engkau harapkan tidak tercapai. Dan lain sebagainya. Seolah-olah saudara ada di dalam penjara. Namanya juga di dalam penjara berarti terbatas ruang geraknya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin saudara. Yusuf dibatasi oleh ruang dan waktu. Yusuf sangat terbatas ruang geraknya. Apalagi ketika dia di penjara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Justru ada berkat di dalam penjara. Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan waktu dia masih di dalam rumah Potifar. Rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Walaupun ruang geraknya terbatas. Saudara, orang boleh membatasi ruang gerak kita. Tapi tidak dengan Tuhan. Orang boleh membatasi berkat-berkat saudara. Tapi Tuhan tidak akan pernah membatasi berkat-berkat kita. Amin saudara. Tuhan tidak akan pernah membatasi itu. Asal apa? Kita mau ikut proses Tuhan. Mungkin itu sakit buat daging kita. Mungkin itu sakit buat tubuh kita. Tapi kalau kita mau menerima proses itu dengan ucapan syukur, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kekuatan baru di dalam Tuhan. Di salah satu media sosial ada seorang pelayan Tuhan, dia lagi mimpin puji-pujian saudara. Lagi mimpin puji-pujian. Masih sementara mimpin puji-pujian, gak lama jatuh dan meninggal. Saudara, kita gak pernah tahu kan, Tuhan proses kehidupan kita ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan tunda-tunda. Saya akan beritahu kepada saudara, kita tidak pernah bisa memprediksi usia kita. Ya, kita gak pernah tahu, jangan sia-siakan. Selama kesempatan masih ada, sayangi orang tua saudara, sayangi orang-orang di sekitar saudara, istri saudara, suami saudara, anak saudara, sayangi semuanya. Sebab kita nggak pernah tahu dengan usia kita. Hari ini bersama-sama dengan kita, siapa yang tahu apakah besok masih bersama-sama.
Selama kesempatan masih ada. Kayak lagu ya saudara ya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari nyanyikan saudara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri, saudara. Mungkin saat ini seolah-olah saudara sedang berada di dalam penjara. Mungkin engkau sudah lemah. Mungkin engkau kecewa dengan orang-orang di sekitarmu. Mungkin engkau kecewa dengan pimpinanmu. Mungkin engkau kecewa dengan siapapun juga. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, terimalah proses yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara. Walaupun itu seperti di dalam penjara, percayalah bahwa justru di dalam penjara itu Tuhan nyatakan penyertaannya. Di dalam penjara Yusuf disertai oleh Tuhan. Di dalam penjara ada pembelaan Tuhan. Daniel mengalami pembelaan Tuhan ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel mengalami pembelaan Tuhan. Daniel mengalami pembelaan Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami perlindungan Tuhan. Ketika mereka dilemparkan, ketika mereka masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Bapak Ibu saudara, penjara-penjara apa yang ada di dalam hidup saudara? Apa yang saudara alami akhir-akhir ini? Apa yang saudara alami? Saya mau katakan kepada saudara, tetaplah percaya kepada Dia. Di dalam Mazmur pasal 112 ayat yang keempat. Mazmur 112 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Di dalam gelap, mungkin pekerjaanmu engkau lihat itu seperti suram, atau apapun itu kelihatannya suram, kelihatannya gelap, mungkin terbatas seperti di dalam penjara, tapi Tuhan katakan bahwa di dalam gelap itu masih ada harapan, masih terbit terang. Di dalam gelap masih ada harapan. Masih ada Tuhan. Amin saudara. Di dalam gelap. Segelap apa yang saudara alami akhir-akhir ini? Kegelapan apa yang datang dalam hidup saudara? Tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, walaupun gelap, tetap ada cahaya di dalam kehidupan saudara. Tetap ada cahaya. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih terang dari kegelapan demi kegelapan yang kita alami. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah jauh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun penjara
datang menghimpit kehidupan kita. Walaupun kita ada di dalam penjara kehidupan. Walaupun masalah, persoalan seolah-olah memenjara kehidupan kita. Percayalah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetap andalkan Tuhan. Sesulit apapun saudara, sesulit apapun yang saudara alami, andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah andalkan kekuatan saudara sendiri. Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Pandang terus kepada Tuhan yang sudah menolong kehidupan saya dan saudara. Bukankah sampai hari ini kita masih bisa berdiri semua karena berkat Tuhan, saudara? Bukankah saudara ada sampai hari ini semua karena kasih setia Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan masalahmu mempengaruhi imanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan persoalanmu mempengaruhi imanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan hal-hal yang engkau hadapi dalam kehidupan sehari-hari membawa engkau kecewa dan meninggalkan Tuhan. Jangan tawar hati Bapak Ibu Saudara. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juru selamatku, Tuhan kau setia. Penyembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Oh haleluya. 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 Haleluya, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, amin.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hamba berdoa secara khusus buat jemaat-jemaatmu. Apapun juga yang menjadi beban hidup dari anak-anakmu. Mungkin itu masalah pekerjaan. Mungkin itu masalah keluarga. Atau apapun juga yang dihadapi oleh umatmu. Mungkin itu sakit penyakit Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Engkau buka jalan Tuhan. Biarlah segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau kuatkan yang lemah. Engkau berkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita kebaikan Tuhan hari lepas hari yang tidak pernah berhenti. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.